Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bruce Nanggur, NIM 2003-020195, kelas 1C semester 1, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar sosiologi dengan dosen pengasuh Pak Lazarus Jeramat. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama Pitirim Sorokin, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Yang kedua Rochen dan Warren, yaitu ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Menurut Ogbur dan M.F. Nikoff, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut Van Dor dan C.J. Lamers, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Adapun menurut Soleh Soemarjan dan Soleman Soemardi, yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Menurut para ahli, yaitu Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi, yaitu menurut Martin Luther, munculnya kapitalisme pada akhir abad yang ke-15, dan yaitu revolusi industri, dan pada abad ke-18 yaitu reformasi Prancis. Yang berikutnya, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oki, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Yang kedua, menurut Melville Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Yang berikutnya, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soleman Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang berikutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Category of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Juga mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, yaitu seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kesenian yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan dan sistem agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antara manusia, kebudayaan merupakan decision for living atau Lapleton atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau valuation element, yaitu baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, yaitu tidak boleh, boleh. Yang kedua, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara, dan kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif
kebudayaan tertentu, cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaannya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh kelompok orang. Contohnya berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan atau mores, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang orang lain. Contohnya, tabu orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial atau sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi hukum, tata kelakuan yang terkoordinasi atau sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, nilai atau value, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas perempuan ideal, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya, atau timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tertentu atau disebut modal, personality atau Du Bois, atau sebagian besar ciri kepribadian yang dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang berikutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Category of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Juga mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, yaitu seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kesenian yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan dan sistem kebudayaan. Terkait dengan hubungan antara manusia, kebudayaan merupakan decision for living atau Lapleton atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau valuation element, yaitu baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, yaitu tidak boleh, boleh. Yang kedua, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara, dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif, kebudayaan tertentu, cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaannya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh kelompok orang. Contohnya berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan atau mores, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang orang lain.
Contohnya, tabu orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial atau sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi hukum, tata kelakuan yang terkoordinasi atau sanksinya jelas. Contoh KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, nilai atau value, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya, atau timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tertentu atau disebut modal, personality atau Du Bois, atau sebagian besar ciri kepribadian yang dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita atau relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Botok di Filipina adalah baik, sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corok adalah mulia, karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Yang berikutnya, etnosentrisme dan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Contoh, menyebut diri sebagai orang terpilih atau Yahudi, ras unggul atau Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar dan tidak beradab atau terbelakang. Etnosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Contoh, Donald lebih pretisius dibanding embok. Yang berikutnya, sosialisasi. Menurut Peter N. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh diperlakukannya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota masyarakat baru, masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah yang diberikan atau yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Di sini peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang. Teori sosialisasi. George Herbert Mead. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dilakukannya atau dijalankannya dan yang harus dijalankannya dengan orang lain. Tahap-tahapnya bermain, yaitu atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, ayah, ibu, dan guru. Tanpa memahaminya tahap permainan, game stick, pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dilakukannya, yang peran orang lain. Tahap pengambilan peran atau role taking, pada tahap ini adalah anak sudah dapat mengambil peran orang lain atau generalized order. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya, misalnya ayah, ibu, guru, atau tokoh idola.
Teori sosialisasi. Menurut Coley, konsep diri, seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau looking glass self. Diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadap tahap-tahapannya. Yang pertama, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Yang kedua, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang berikutnya agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacob mengidentifikasikan agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga atau nuklir maupun extended family, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama atau tahap bermain. Teman bermain atau peer group, agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah media massa. Saat ini terutama televisi atau sebagai The Fierce Good, Jalaluddin Rahmat atau The Fear Evil. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primer, primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi sekunder 1, yaitu salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi, yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi individu diberi suatu diri yang baru atau terjadi dalam total institusi seperti penjara, rumah sakit jiwa, dan government. Sosialisasi sekunder 2. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Robert Merton, contoh Akbari, Akmil, dan Westpoint. Yang berikutnya pola-pola sosialisasi. Jaeger memilihnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikan, order participatory socialization, penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalisasi. Yang berikutnya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, yaitu meliputi imitasi atau peniruan, sugesti, pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ada kontak sosial, social kontak, ada komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Gilin memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Menurut Kimball Young, membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau composition, dan pertikaian atau konflik, kerjasama atau conversion yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan. Yang berikutnya akomodasi.
Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Tujuan akomodasi antara lain yang pertama, mengurangi pertentangan, yang kedua, mencegah ledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga, memungkinkan kerjasama, dan yang keempat, mengupayakan pertaburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi, yang pertama paksaan, yang kedua kompromi, dan yang ketiga pihak ketiga, yang keempat penengah, yang kelima persetujuan, dan yang keenam toleransi, yang ketujuh kemacetan, dan yang terakhir peradilan. Asimilasi adalah pembawaan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Artinya menyesuaikan kemanusiaannya dengan kemanusiaan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang berikutnya, interaksionalisme simbolik. Yang pertama, interaksionalisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead, mengikuti pemikiran Herbert Blumer mengemukakan tiga pokok pikiran interaksionalisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atau thing atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara individu, bahwa makna diperlakukannya atau diubah melalui proses penafsiran interpretatif, proses yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Definisi situasi. Konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat terangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar direlaksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran di situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsang yang diterimanya. Menurut V. Thomas, if people define things as real, they will be real in their. Jika orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya. Yang berikutnya, status dan peranan. Pendahuluan, salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antara individu dan antara kelompok dalam masyarakat. Dalam pembahasan struktur sosial, ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Yang berikutnya, apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Raplinton, status is a collection of rank and duties. Peranan roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau dinamika aspek of status. Yang berikutnya, aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oki dalam mempelajari peran
sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita, harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran dari materi yang saya sampaikan di atas. Dapat saya simpulkan bahwa semenjak munculnya sosiologi atau pengertian sosiologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial dan perilaku antara manusia dan tingkah laku dari suatu masyarakat. Semenjak munculnya sosiologi, manusia itu mulai berubah dan mulai hidup, dan baik karena mulai berubah dan mulai hidup, munculnya sosiologi itu bisa memanusiakan manusia dan tingkah laku manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, atau mereka membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain, maka dari itu manusia disebut juga makhluk sosial. Adapun ilmu yang mempelajari tentang manusia yaitu ilmu sosiologi. Dapat dikatakan sosiologi adalah mempelajari masyarakat secara keseluruhan beserta hubungan-hubungannya yang terjadi di dalamnya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangun. Oke, baik, itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.